Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul lagi dalam pertemuan presentasi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa yang dos yang diampu oleh Bu Pina Dartiana. Eh, Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan mengenai perkembangan masa dewasa akhir. Saya sebagai moderator yaitu Siti Halimatus Syadiah beserta teman saya yang bernama Anissa Rohimatul Sani Nur Sadiah. Oke, kita akan eh, melanjutkan presentasi yang selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai latar belakang dari perkembangan dewasa akhir, di mana masa dewasa akhir merupakan salah satu atap penting dalam rentang kehidupan manusia yang ditandai dengan berbagai perubahan signifikan, baik dari aspek fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Seiring meningkatnya angka harapan hidup dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami peningkatan yang sangat pesat. Fenomena ini menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika perkembangan masyarakat atau perkembangan manusia pada fase dewasa akhir. Jadi, secara umum, dewasa akhir dimulai pada usia 60 tahun ke atas, di mana pada tahap ini individu mulai merasakan berbagai penurunan fisik seperti melemahnya fungsi organ tubuh, menurunnya penglihatan dan pendengaran, serta meningkatnya risiko penyakit degeneratif. Selain itu, terjadi pula perubahan pada kemampuan kognitif, terutama dalam hal kecepatan merespon informasi, daya ingat, dan kemampuan memecahkan masalah baru. Meskipun demikian, banyak lansia masih memiliki kemampuan kognitif yang kuat karena pengalaman dan pengetahuan yang terus berkembang sepanjang hidup. Lalu dari aspek sosial dan emosional, dewasa akhir menjadi fase yang kompleks karena individu biasanya menghadapi perubahan peran seperti pensiun dari pekerjaan, kemudian kehilangan pasangan atau teman sebaya, serta merasakan ketergantungan yang semakin besar terhadap keluarga. Perubahan-perubahan tersebut seringkali berdampak pada kondisi psikologis, seperti munculnya kesepian, kecemasan, ataupun depresi. Namun demikian, banyak juga lansia yang mampu mencapai tingkat kematangan secara emosional yang lebih besar, di mana mereka bisa menunjukkan kebijaksanaan dan mampu menerima kehidupannya secara utuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Erikson, yaitu tahap integrity versus despair. Nah, untuk memahami perkembangan dewasa akhir, kita tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga sangat relevan bagi keluarga, masyarakat, serta tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial. Di mana dengan pemahaman yang baik, berbagai pihak dapat memberikan dukungan, pelayanan, dan intervensi yang sesuai untuk membantu lansia menjalani masa tua yang sehat, bermakna, dan berkualitas. Nah, oleh karena itu, presentasi ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan dewasa akhir dari aspek fisik, kognitif, serta sosial emosional, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus acuan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada individu yang memasuki fase ini. Nah, kita akan masuki rumusan masalah dari materi ini, di mana pembahasan yang kita akan bahas mengenai perkembangan dewasa akhir ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bagaimana perubahan fisik yang dialami oleh lansia atau masa dewasa akhir. Kemudian yang kedua ada bagaimana perubahan kognitif pada masa ini. Yang ketiga ada bagaimana perkembangan sosial dan emosionalnya. Dan yang terakhir, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Nah, di sini kami bertujuan untuk membuat penulisan di presentasi atau di makalah yang kami buat, yakni bertujuan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan yang terjadi pada masa dewasa akhir, baik secara sisi fisik, mental, maupun sosial emosional. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat yang dapat membantu dalam memberikan dukungan dan pendampingan yang sesuai yang saat individu memasuki usia lanjut. Kemudian, tanpa berlama-lama, kita akan memaparkan mengenai pengertian dari masa dewasa akhir yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Di mana dewasa akhir adalah tahap perkembangan manusia yang dimulai ketika individu memasuki usia sekitar 60 tahun ke atas dan sering disebut sebagai masa lanjut usia atau fase late adulthood. Di mana pada masa ini merupakan fase terakhir dalam rentang kehidupan sebelum memasuki usia lanjut atau masa senja. Nah, pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional, sebagai akibat dari proses penuaan biologis dan psikologis.
Kemudian, menurut para ahli psikologi perkembangan dewasa akhir, ditandai dengan menurunnya fungsi organ tubuh, melemahnya ketajaman indera, serta meningkatnya risiko penyakit degeneratif. Secara kognitif, individu cenderung mengalami pelambatan proses berpikir, penurunan memori, namun tetap memiliki kecerdasan, kristal, dan kebijaksanaan yang kuat karena pengalaman hidup yang panjang. Dari aspek sosial dan emosional, fase ini melibatkan penyesuaian terhadap perubahan peran seperti pensiun, meningkatnya ketergantungan pada keluarga, serta menghadapi kehilangan pasangan, teman, ataupun kemampuan fisiknya. Di mana Erik Erikson menjelaskan bahwa tahap psikososial pada masa dewasa akhir adalah integrity versus despair, di mana individu melakukan refleksi terhadap seluruh perjalanan hidupnya. Jika ia mampu menerima kehidupannya dengan rasa syukur dan kebanggaan, maka tercapai integrity. Namun, sebaliknya, jika dipenuhi dengan penyesalan atau ketidakpuasan, maka akan muncul perasaan despair. Jadi dengan demikian, dewasa akhir bukan hanya masa penurunan, tetapi juga periode yang penuh refleksi, kebijaksanaan, dan kesempatan bagi individu yang menemukan makna hidup yang lebih dalam. Pemahaman terhadap perkembangan dewasa akhir sangat penting untuk membantu individu menjalani masa tua yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Kemudian kita akan memasuki perkembangan fisik pada masa dewasa akhir, di mana perkembangan fisik pada masa dewasa akhir merupakan salah satu aspek yang paling jelas terlihat dalam proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, hampir seluruh sistem tubuh mengalami perubahan yang bersifat degeneratif. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gaya hidup, genetik, serta lingkungan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Yang pertama adalah penurunan fungsi organ tubuh, di mana pada masa usia 60 tahun ke atas, berbagai organ tubuh mengalami penurunan kinerja, seperti sistem kardiovaskular, di mana kapasitas jantung yang memompa darah menurun, elastisitas pembuluh darah berkurang, dan tekanan darah cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan lansia lebih cepat lelah dan rentan terhadap penyakit jantung. Kemudian ada sistem pernapasan, di mana kapasitas paru-paru menurun karena lemahnya otot pernapasan. Lansia lebih mudah sesak saat berjalan jauh atau naik tangga. Kemudian yang ketiga ada sistem pencernaan, di mana produksi enzim metabolisme melambat, serta resiko sembelit meningkat akibat menurunnya pergerakan usus. Yang keempat ada yaitu sistem kekebalan tubuh, di mana imunitasnya melemah, sehingga lansia lebih mudah terinfeksi penyakit dan proses penyembuhan yang lambat. Yang kedua ada dari perubahan sistem indera, di mana proses penuaan sangat mempengaruhi kemampuan indera, seperti penglihatan, di mana pada usia dewasa akhir terjadi penurunan ketajaman visual, kesulitan melihat pada cahaya redup, serta meningkatnya risiko penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan degradasi makula. Kemudian ada juga di pendengaran, di mana pada fase ini lansia mengalami presbikusis, yaitu penurunan kemampuan mendengar, terutama suara berfrekuensi tinggi. Kondisi ini dapat mengganggu komunikasi. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lansia, mereka cenderung memiliki kemampuan pendengaran yang lamban atau kurang baik. Jadi ketika kita berbicara dengan mereka, kita sebaiknya meninggikan suara volume kita itu bukan tidak sopan itu, tapi respon dari seorang lansia itu tingkat ketajamannya pendengarannya itu berkurang. Jadi mereka sering berbicara, atau apa, jadi tidak terlalu jelas kedengarannya. Kemudian yang ketiga itu ada penciuman dan pengecapan, di mana pada masa ini sensitivitas terhadap aroma dan rasa menurun, membuat lansia kurang nafsu makan dan berisiko kekurangan nutrisi. Yang keempat ada peraba, di mana penurunan sensitivitas terhadap suhu dan sentuhan dapat meningkatkan risiko luka bakar atau cedera tanpa disadari. Jadi pada fase ini lansia itu sangat mudah untuk terjadinya luka di beberapa bagian tubuh atau di beberapa bagian kulit tanpa mereka sadari, karena mungkin sudah menurunnya rasa sensitivitasnya terhadap apapun yang mereka rasakan. Kemudian ada juga dari penurunan massa otot dan kepadatan tulang, di mana yang pertama yaitu sarkofenia atau penurunan massa otot, yang di mana otot mengecil dan kekuatannya berkurang. Kemudian itu bisa terjadi sehingga lansia tampak lebih lemah, lebih mudah lelah, dan keseimbangannya berkurang. Jadi mereka tidak terlalu kuat untuk mungkin berjalan lebih jauh, terus naik turun tangga, dan akhirnya berdampak mudahnya lelah atau mungkin bisa berujung sakit. Kemudian yang kedua ada osteoporosis atau menurunnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita setelah menopause. Jadi ketika pas ini lansia lebih mudah merasakan sakit pada tulang maupun sendinya. Jadi ketika mereka terjadinya suatu kecelakaan kecil, misalnya terjatuh, itu mungkin akan membuat mereka itu lebih mudah mengalami cedera yang lebih parah dibanding masa masa yang seperti masa remaja atau masa dewasa remaja. Kemudian ada juga penurunan ini berkontribusi pada meningkatnya risiko jatuh, yang salah satu penyebabnya ialah cedera pada lansia. Jadi mungkin ada beberapa penyakit seperti stroke, terus mereka jadi sulit untuk beraktivitas seperti waktu mereka masih muda.
Kemudian yang keempat itu ada perubahan kulit dan rambut, di mana kulit mereka itu menjadi lebih kering, kehilangan elastisitas dan tampak keriput. Jadi kulit-kulit di muka, di tangan, di kaki maupun di badan juga terlihat seperti lentur. Jadi enggak tidak kenyal seperti waktu mereka masih muda. Jadi perbedaannya itu seperti lebih agak berkerut eh, tekstur dari kulit lansia ini. Yang kedua ada lapisan lemak di bawah kulit berkurang sehingga kulit lebih tampak tipis. Jadi ketika sudah memasuki masa lansia ini, kulit dari lansia terlihat sangat tipis dan jika dilihat itu jadi agak mengkerut, tidak segar lagi atau tidak kenyal seperti pada mereka saat remaja. Kemudian dari rambut, di mana rambut mereka itu memutih disebabkan karena berkurangnya pigmen melanin. Ini adalah perubahan yang sangat normal terjadi di seseorang lansia. Karena perubahan dari tadinya rambutnya berwarna hitam, kemudian berubah menjadi warna putih. Karena disebabkan oleh berkurangnya pigmen melanin. Namun pada pada kasus sekarang atau fenomena sekarang juga, anak-anak remaja tidak hanya lansia, anak-anak muda juga sudah mengalami adanya rambut memutih. Namun mungkin tidak semuanya putih, tapi ada beberapa mungkin itu ada apa efek lain dari perubahan fisik selain lansia. Kemudian ada yang keempat itu ada rambut rontok lebih cepat dan pertumbuhan rambut baru melambat. Jadi ketika memasuki masa lansia, rambut mereka itu menjadi rontok dan mudah rapuh. Jadi ketika mereka disisir, banyak sekali rambut-rambut yang ber berakhir di sisirnya atau menyangkut di sisir tersebut diakibatkan karena pada masa ini mungkin si saraf-saraf atau dari rambut tersebut mudah rapuh dan pertumbuhannya itu sangat lambat jadi banyak sekali rambut atau daerah di kepalanya itu jarang-jarang rambut eh, tumbuhnya jadi jadi kelihatan lebih tipis. Kemudian yang keempat itu ada perubahan kulit dan rambut, yaitu di mana lansia ini lebih rentan jatuh karena penurunan fungsi otot, sendi, dan vestibular. Dan ada juga risiko penyakit neurodegeneratif, contohnya seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia yang mempengaruhi fungsi motorik maupun mental. Mungkin ketika pada lansia ini mereka itu lebih eh, tingkat kecemasannya itu lebih tinggi dibanding ketika mereka remaja. Yang keenam itu ada perubahan pola tidur, di mana lansia lebih mudah terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur nyenyak kembali. Jadi ketika tidur tidak sama dengan ketika mereka muda, di mana mereka akan sering terbangun di malam hari bisa karena mereka mengalami mimpi ataupun mereka ingin pergi ke toilet. Jadi rentan tidurnya itu sering terganggu ketika malam hari dan tidak nyenyak. Dan durasi tidurnya itu berkurang, kualitas tidurnya pun menurun, serta akan mengalami risiko insomnia yang meningkat. Jadi semakin lansia itu semakin mereka kehilangan efektivitas tidurnya. Dan perubahan ini itu bisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya dan perubahan ritme sirkadian. Kemudian yang ketujuh itu adalah masalah kesehatan umum yang sering dialami, di mana beberapa penyakit yang umum itu dialami oleh lansia, di antara lain seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes, artritis atau radang sendi, kemudian ada juga penyakit jantung atau kolesterol tinggi, kemudian ada gangguan ginjal, ada stroke atau penyakit paru obstruktif kronik, dan risiko kanker meningkat. Karena mungkin setelah lansia itu sistem imunnya lebih mudah untuk dimasuki oleh penyakit. Jadi rentan dihinggapi penyakit. Dan penyakit-penyakit ini sering muncul akibat kombinasi dari proses penuaan dan gaya hidup sama usia sebelumnya. Jadi ketika remaja itu menentukan nanti hasilnya itu ketika mereka sudah lansia. Yang kedelapan itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik lansia, di mana perkembangan fisik pada lansia sangat dipengaruhi oleh yang pertama itu genetik. Yang kedua ada gaya hidup seperti pola makan, olahraga, merokok, alkohol. Kemudian ada juga tingkat stres yang meningkat. Ada kesehatan mental yang mungkin sudah tidak stabil. Ada juga lingkungan sosial dan akses kesehatan. Nah, di mana lansia itu dengan gaya hidup sehat sejak usia muda itu cenderung mengalami penuaan yang lebih lamban dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ketika mereka remaja, mereka memiliki pola hidup yang sehat dan perilaku yang baik dengan rajin berolahraga dan kegiatan-kegiatan yang positif, mereka itu akan lebih lamban proses penuaannya itu tidak seperti orang-orang yang melakukan kehidupan yang tidak positif. Jadi dengan demikian, perkembangan fisik pada masa dewasa akhir ini merupakan proses natural yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh secara bertahap. Meskipun proses ini tidak dapat dihindari, lansia dapat tetap sehat dan aktif melalui aktivitas fisik yang teratur, pola makan seimbang, serta dukungan sosial dan lingkungan yang positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin di mana ada beberapa masalah umum yang unik yang dimiliki atau dijalani oleh orang usia lanjut atau lansia di mana keadaan fisik lemah dan tak berdaya
sehingga harus bergantung kepada orang lain. Kemudian status ekonominya sangat terancam, sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. Kemudian menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik. Dan juga mencari teman baru yang menggantikan suami atau istri yang telah meninggal atau pergi jauh dan atau cacat. Kemudian mengembangkan kegiatan baru untuk mengisi waktu luang yang semakin bertambah. Kemudian belajar untuk memperlakukan anak yang sudah besar sebagai orang dewasa dan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat yang secara khusus direncanakan untuk orang dewasa, mulai merasakan kebahagiaan dan kegiatan yang sesuai untuk orang berusia lanjut dan memiliki kemauan untuk mengganti kegiatan lama yang berat dengan kegiatan yang lebih cocok. Yang terakhir, menjadi korban atau dimanfaatkan oleh para penjual obat, buaya darat, dan kriminalitas karena tidak sanggup lagi mempertahankan diri. Di sini ada perubahan eh, bagian tubuh dari dewasa eh, lanjut ini, di mana di daerah kepala itu seperti hidung menjulur lemas, kemudian bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi atau karena harus memakai gigi palsu, dan mata kelihatan pudar, tak bercahaya, dan sering mengeluarkan cairan. Kemudian dagu berlipat, dua atau tiga. Pipi berkerut, longgar, dan bergelombang. Kulit berkerut dan kering, berbintik hitam, banyak tahi lalat, atau ditumbuhi kutil. Kemudian rambut juga menipis, berubah menjadi putih seperti tadi yang dijelaskan atau abu-abu dan kaku. Jadi tumbuh rambut halus dalam hidung, telinga, dan pada alis. Kemudian ada di daerah tubuh di mana bahu membungkuk dan tampak mengecil, perut membesar dan membuncit. Kemudian pinggul tampak mengendor dan lebih lebar dibandingkan di waktu sebelumnya. Garis pinggang melebar menjadikan badan tampak seperti terhisap. Dan payudara bagi wanita menjadi kendur dan merot. Kemudian ada di daerah persendian di mana pangkal tangan menjadi kendor dan terasa berat, sedangkan ujung tangan tampak mengerut dan kaki menjadi kendor dan pembuluh darah batik menonjol, terutama yang ada di sekitar pergelangan kaki. Tangan menjadi kurus kering dan pembuluh pena di sepanjang bagian belakang tangan menonjol. Kaki membesar karena otot-otot mengendor. Timbul benjolan-benjolan, ibu jari kaki membengkak dan bisa meradang serta sering timbul kelosis. Yang terakhir adalah kuku tangan dan kaki menembal, mengeras, dan mengapur. Kemudian ada dari perubahan umum yang dilalui dari fungsi inderawi pada usia lanjut, di mana dalam penglihatan ada penurunan yang konsisten dalam kemampuan untuk melihat objek pada tingkat penerangan rendah dan menurunnya sensitivitas terhadap warna. Orang berusia lanjut pada umumnya menderita presbiopia atau tidak dapat melihat jarak jauh dengan jelas yang terjadi karena elastisitas lensa mata berkurang. Kemudian dari pendengaran, orang berusia lanjut kehilangan kemampuan mendengar bunyi nada yang sangat tinggi sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan syaraf dan berakhirnya pertumbuhan organ basal yang mengakibatkan matinya rumah siput di dalam telinga atau koklea.
Walaupun mereka pada umumnya tetap dapat mendengar pada suara yang lebih rendah daripada nada C orang yang lebih muda. Menurut pengalaman, pria cenderung lebih banyak kehilangan pendengaran pada masa tuanya dibanding wanita. Kemudian dari perasa, perubahan penting dalam alat perasa pada usia lanjut adalah sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi. Syaraf perasa yang berhenti tumbuh ini semakin banyak sejalan dengan bertambahnya usia. Kemudian ada penciuman di mana daya pencium menjadi kurang tajam sejalan dengan bertambahnya usia, sebagai disebabkan oleh perubahan sel dalam hidung berhenti dan sebagian lagi oleh semakin lembatnya bulu rambut di lubang hidung. Kemudian perabaan di mana kulit mereka menjadi lebih semakin kering dan keras, maka indera peraba di kulit semakin kurang peka dan sensitivitas terhadap rasa sakit, di mana menurunnya ketahanan terhadap rasa sakit untuk setiap bagian tubuh berbeda. Bagian tubuh yang ketahanannya sangat menurun antara lain di bagian dahi, tangan, sedang pada kaki tidak seburuk kedua organ tersebut. Kemudian ada juga dari fungsi umum perubahan dari motorik pada usia lanjut, di mana penurunan kekuatan yang paling nyata adalah pada kelenturan otot-otot tangan, bagian depan dan otot-otot menopang tegaknya tubuh, di mana orang-orang berusia lanjut lebih cepat capai dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulihkan diri dari keletihan dibanding orang yang lebih muda. Kemudian di mana penurunan kecepatan dalam bergerak bagi orang usia lanjut dapat dilihat dari tes terhadap waktu reaksi dan keterampilan dalam bergerak. Seperti dalam menulis tangan, kecepatan dalam bergerak nampak sangat menurun setelah usia 60. Hal ini dilihat pada perubahannya. Kemudian belajar keterampilan baru di mana pada usia lanjut ini atau usia dewasa akhir ini, bahkan pada waktu orang usia lanjut percaya bahwa keterampilan baru akan menguntungkan pribadi mereka. Mereka lebih lamban dalam belajar dibanding orang yang lebih muda dan hasil akhirnya cenderung kurang memuaskan. Dan yang terakhir ada kekakuan di mana orang usia lanjut cenderung menjadi canggung dan kagok yang menyebabkan sesuatu yang dibawa dan dipegangnya tertumpah dan jatuh dan melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati dan dikerjakan secara tidak teratur. Kerusakan dalam keterampilan motorik terjadi dengan susunan terbaik terhadap berbagai keterampilan yang telah dipelajari, di mana keterampilan yang lebih dulu dipelajari justru lebih sulit dilupakan dan keterampilan yang baru dipelajari lebih cepat dilupakan. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian dan materi yang akan selanjutnya dipaparkan oleh Teh Anissa Rohimatul Sani. Kepada Teh Anissa Rohimatul Sani dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih Teh Siti atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir ini berkaitan dengan perubahan kemampuan berpikir, memproses informasi, juga mengingat dan juga memecahkan masalah. Meskipun sering dianggap sebagai masa penurunan fungsi kognitif, namun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa aspek kognitif tetap stabil bahkan dapat meningkat berkat pengalaman hidup yang lebih panjang. Secara umum, perubahan ini eh, mencakup
pelambatan proses mental, penurunan memori tertentu, dan juga penyesuaian penyesuaian strategi berpikir. Namun, perkembangan kognitif ini tidak hanya mencerminkan penurunan, tetapi juga mencakup peningkatan aspek-aspek tertentu seperti kebijaksanaan, penalaran moral, dan juga kecerdasan berdasarkan kristal. Lalu, kecerdasan fluid ini yaitu kemampuannya memecahkan masalah baru, mengalami penurunan. Eh, Sebaliknya, kecerdasan kristal ini yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan pemahaman berdasarkan pengalaman justru jadi lebih meningkat. Juga lansia juga cenderung mengalami kesulitan melakukan beberapa aktivitas sekaligus meskipun mereka tetap mampu fokus pada satu tugas dengan baik. Resikonya juga gangguan kognitif seperti MCI atau demensia juga meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu pada slide selanjutnya yaitu eh, setelah melihat bagaimana perubahan dalam cara berpikir lansia tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih perubahan tersebut berpengaruh pada hubungan sosial mereka. Dalam aspek sosial, banyak sekali lansia yang menghadapi perubahan peran, misalnya pensiun dari pekerjaan yang bisa membuat intensitas interaksi sosialnya jadi lebih berkurang. Kehilangan pasangan atau teman sebaya juga menjadi faktor utama dalam kehidupan sosial mereka. Namun, sesuai dengan teori socio-emotional selectivity, lansia justru menjadi lebih selektif dalam memilih hubungan sosial mereka. Mereka hanya akan mempertahankan interaksi yang memberikan kenyamanan kepada mereka, emosional yang eh, dan menghindari hubungan yang dianggap tidak begitu penting. Oleh karena itu, dukungan keluarga menjadi faktor utama yang sangat penting. Keluarga juga dapat menjadi sumber kehangatan bagi mereka, rasa nyaman, dan juga tempat bagi lansia untuk tetap merasa dihargai dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, meskipun lingkaran sosial lansia jadi mengecil, kualitas hubungan yang mereka miliki justru bisa cenderung lebih ke bermakna. Selanjutnya, perubahan sosial ini tentu sangat berkaitan dengan kondisi emosional lansia. Karena itu, saya akan masuk ke pembahasan perkembangan emosional pada masa dewasa akhir. Jadi, pada aspek emosional ini, sebagian besar lansia justru menunjukkan regulasi emosi yang lebih baik dibandingkan pada usia sebelumnya. Pada usia ini, mereka jadi lebih mampu menerima keadaan, mengelola stres, serta melihat suatu masalah dari perspektif yang lebih luas. Namun, perlu dipahami bahwa kondisi emosional ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan dukungan sosial. Ketika lansia kehilangan peran sosial, pasangan, atau tidak memiliki dukungan yang begitu cukup, maka perasaan kesepian, kecemasan, dan bahkan depresi dapat bisa muncul. Karena itu, relasi sosial yang hangat, komunikasi yang baik, serta juga kehadiran keluarga atau komunikasi sangat amat berharga, sangat amat berperan banget dalam menjaga stabilitas emosional lansia. Dengan kata lain, meskipun lansia menghadapi banyak tantangan, mereka tetap mampu mencapai kestabilan emosional selama ada dukungan eh, dari lingkungan keluarga. Untuk memahami bagaimana sih lansia memaknai seluruh perjalanan hidupnya, pembahasan ini kemudian saya akhiri dengan pandangan Erikson mengenai tahapan psikososial pada masa dewasa akhir, yaitu
integrity versus despair. Menurut Erikson, pada masa dewasa akhir, pada tahap ini integrity versus despair melakukan evaluasi terhadap kehidupannya secara menyeluruh. Yang pertama yaitu integrity, yaitu tercapainya ketika individu dapat menerima kehidupannya dengan rasa bersyukur, seperti yang Teh Siti katakan tadi. Ia merasa bahwa hidupnya bermakna, menerima keberhasilan maupun kegagalan, dan lebih siap menghadapi akhir kehidupannya dengan lebih damai, seperti itu. Tetapi sebaliknya, disepir muncul ketika individu merasa hidupnya tuh tidak seperti apa yang dia inginkan, malah jadi takut menghadapi masa depan. Tahapan ini sangat amat menentukan bagaimana lansia akan menjalani masa tuanya, apakah mungkin dengan kedamaian atau ketidakpuasan. Dan pencapaian integriti sangat amat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, relasi sosial yang positif, dan juga kemampuan individu yang menerima dirinya sendiri. Mungkin pembahasan saya sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Teh Anissa, terima kasih atas pemaparannya dari perkembangan kognitif sampai dengan integriti dari pencetus Erik Erikson dengan memaparkan secara komprehensif dan lengkap ya. Nah, sebelum kita memasuki sesi akhir, di sini saya akan menyimpulkan presentasi dari awal sampai akhir, di mana masa dewasa akhir bukan hanya masa yang penuh dengan penurunan, tetapi juga masa pertumbuhan psikologis melalui kebijaksanaan, penerimaan diri, dan refleksi akan hidup. Dukungan keluarga dan gaya hidup sehat, serta lingkungan sosial yang positif sangat berpengaruh dalam menjaga kualitas hidup lansia. Lansia dianjurkan untuk tetap aktif, menjaga kesehatan fisik, serta menjalin hubungan sosial agar dapat menjalani masa tua secara lebih bermakna dan sejahtera. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi dengan rekan-rekan semua di kolom komentar atau WA grup yang tersedia di mata kuliah ini. Terima kasih. Saya haturkan kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan pertemuan ini atau presentasi ini dapat memberikan eh, pengalaman baru atau pemahaman baru untuk kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.